Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel Widya Satya Learning Centrum bersama Widya Rizky Pratiwi. Oke, sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi buku. Jadi anatomi buku ini biasanya kita pelajari pada jurusan penerbitan. Anatomi buku terdapat 4, yaitu sampul, bagian awal atau preliminaris, bagian isi atau text matter, dan bagian akhir atau postliminaris. Oke, mari kita lihat bagian sampul. Pada bagian sampul terdapat sampul depan, punggung buku, dan sampul belakang. Mari kita lihat ya. Ini ada sampul depan yang sebelah kanan, kemudian sampul belakang yang sebelah kiri, dan punggung buku bagian tengah-tengah. Nah, selanjutnya adalah bagian awal atau preliminaris. Dalam bagian awal buku ini ada yang namanya halaman Prancis. Kalau halaman Prancis itu adalah judul buku tanpa subtitle atau subjudul buku, kemudian tanpa nama penulis, tanpa nama penerbit, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah halaman undang-undang hak cipta. Jadi di sini ditulis segala hal yang terkait tentang hak cipta. Kemudian ada namanya halaman judul utama. Jadi di halaman judul utama itu hampir sama dengan cover ya. Di situ ada judul buku, subjudulnya, kemudian nama penulis, dan juga nama penerbit. Kemudian ada yang namanya halaman KDP. Kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar table, pengantar penerbit, kemudian kata pengantar dari orang-orang yang endorse, kemudian prakata penulis. Jadi ini adalah gambaran bagian awal buku yang komplit ya, namun tidak semua buku memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti ini. Misalkan ada buku yang tanpa daftar gambar, daftar table, halaman KDT, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagian isi atau text matter. Jadi ini adalah inti daripada apa yang akan kita baca. Di dalam bagian isi itu ada namanya pendahuluan, ada namanya bab atau bagian, ada table atau ilustrasi berupa gambar, ada kutipan-kutipan, dan juga ada yang namanya penutup. Nah, selanjutnya adalah bagian akhir atau postliminaris. Jadi dalam bagian akhir ini ada yang namanya daftar pustaka, glosarium, daftar singkatan atau akronim, lampiran, indeks, dan biografi penulis. Oke teman-teman, untuk prakteknya langsung kita akan melihat beberapa video berikut ini. Saksikan ya. Assalamualaikum, saya Leli Mustika Triana Zaluhu. Di sini saya akan membedah anatomi buku dari Larry King yang berjudul Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, dan Gimana Saja. Ini adalah bagian sampul depan dari buku Seni Berbicara yang ditulis oleh Larry King. Setelah sampul depan buku, maka ada sampul belakangnya. Bagian ini adalah bagian punggung buku. Setelah sampul depan, maka dibuka akan muncul halaman sambutan. Dan di mana halaman sambutan ini adalah halaman yang diberikan oleh sosok kompeten yang diminta untuk mengomentari buku. Selanjutnya ada halaman Prancis. Halaman Prancis ini disebut juga sebagai half title.
yang dimana halaman terdepan dalam sebuah buku setelah cover buku. Berikutnya ada halaman hak cipta, yang dimana halaman hak cipta ini biasanya terletak di sebelah kiri dan letaknya setelah halaman judul utama atau bisa juga setelah halaman franchise. Selanjutnya adalah halaman judul utama, yang dimana halaman ini halaman kedua setelah halaman franchise. Letaknya di sebelah kanan, yang biasanya di dalamnya berisi judul, nama penulis, logo penerbit, tahun terbit, dan kota tempat terbit. Setelah itu ada halaman kredit title, yang dimana halaman ini berisi tentang riwayat atau data singkat tentang buku, tentang penulis, editor, dan penyunting dari buku ini. Selanjutnya ada halaman persembahan. Untuk yang sudah berkeluarga biasanya dipersembahkan untuk anak dan istrinya, atau yang belum berkeluarga tetapi sudah mempunyai pacar bisa juga digunakan untuk memberikan kepada kekasih hatinya. Selanjutnya ada halaman prakata, yang dimana halaman ini biasa disebut sebagai preface. Berikutnya ada halaman daftar isi, yang dimana halaman daftar isi ini bisa membantu pembaca untuk mencari informasi tertentu tentang isi dari buku tersebut. Selanjutnya anatomi buku bagian teks, yang dimana bagian teks ini inti dari sebuah buku. Di dalamnya termuat bab, subbab, hingga sub-subbab. Semua harus terurut sehingga memudahkan pembaca dalam menikmati bacaannya. Bagian terakhir yaitu tentang penulis. Di sini dimuat riwayat dari penulis buku. Demikian tentang anatomi buku seni berbicara yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Kali ini saya akan membahas mengenai membedah anatomi buku. Nah, buku yang saya pilih adalah Pelaminan Hujan, karya Muhammad MK. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, kita perlu mengetahui apa itu anatomi buku. Nah, anatomi buku adalah bagian-bagian buku yang saling melengkapi satu sama lainnya sehingga tercipta sebuah buku yang utuh. Apa saja anatomi buku tersebut? Nah, anatomi buku terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah preliminaris. Ini adalah sampul buku bagian depan, punggung buku, dan sampul buku bagian belakang. Ini adalah halaman Prancis. Halaman ini adalah halaman terdepan dalam sebuah buku setelah cover buku. Selanjutnya, ada halaman hak cipta. Tujuan adanya halaman hak cipta ini yaitu untuk menjadikan buku terhindar dari plagiarisme. Selanjutnya ada halaman judul utama. Halaman ini adalah halaman kedua setelah halaman Prancis. Letaknya di sebelah kanan dan berisi judul, subjudul, nama penulis, dan logo penerbitan. Halaman ini juga menjadi pembuka buku. Ini adalah halaman kredit title. Halaman ini berisikan nama penulis, nama penyunting, nama perancang sampul, dan nama penata letak, sekaligus berisikan nama penerbit, tahun terbit, dan ISBN. Di dalam buku ini terdapat halaman persembahan. Halaman ini dipersembahkan untuk keluarga maupun orang-orang terdekat. Halaman persembahan ini selalu terletak di sebelah kanan dan halamannya sebaliknya dibiarkan kosong. Selanjutnya, halaman daftar isi. Halaman ini sangatlah penting karena membantu pembaca untuk mencari informasi tertentu tentang isi dari buku ini. Selanjutnya, ada anatomi buku bagian teks, atau biasa juga disebut dengan text matter, yaitu inti dari sebuah buku. Di dalam termuat bab, subbab, hingga sub-subbab. Dalam buku ini terdapat bab dan selanjutnya anatomi buku bagian akhir. Bagian akhir biasa juga disebut dengan headmatter atau sering juga disebut sebagai halaman penyudah. Pada bagian akhir buku terdapat daftar pustaka, halaman daftar istilah, halaman lampiran, halaman indeks, dan biodata penulis. Dan di dalam buku ini hanya terdapat biodata penulis saja. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Mulya dari Prodi Penerbitan. Saya akan menjelaskan anatomi buku dari buku yang berjudul Merindu Baginda Nabi. Cover atau sampul buku merupakan salah satu bagian luar dari buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Punggung buku adalah bagian yang terdapat di samping antara cover belakang dan cover depan. Umumnya, pada buku-buku yang tebal yang memiliki fungsi sebagai pelindung ketebalan buku, yang harus ada di punggung buku adalah judul buku, nama penulis, dan penerbit. Sampul belakang buku umumnya berupa ringkasan penjelasan atau petunjuk dari isi buku, nama penerbit, serta barcode ISBN yang juga ada. Halaman Perancis disebut juga French title atau health title. Halaman ini adalah halaman terdepan dalam sebuah buku setelah cover buku. Pada halaman ini bertuliskan judul utama buku tanpa disertai keterangan lainnya, seperti anak judul, nama logo, atau nama penerbit. Dengan kata lain, hanya bertuliskan judul utama saja. Letaknya di sebelah kanan dan halaman setelah halaman ini adalah halaman kosong. Oleh itulah mengapa bisa disebut halaman setengah judul. Halaman hak cipta atau biasa disebut dengan copyright notice. Halaman ini terletak di sebelah kiri dan letaknya setelah halaman judul utama. Tepat di balik halaman judul utama, pada halaman ini, riwayat atau data singkat tentang buku dicantumkan seperti contohnya judul buku, subjudul, nama penulis, editor, ISBN, tahun terbit, dan lain-lainnya. Pada halaman ini kita bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyusunan satu buku tersebut. Halaman daftar isi. Halaman ini tentu saja membantu pembaca untuk mencari informasi tertentu tentang isi dari buku tersebut. Ada beberapa aturan dalam perbuatan daftar isi yang harus diperhatikan. Dalam daftar isi tidak usah dicantumkan halaman Perancis, halaman judul utama, halaman hak cipta, halaman persembahan, halaman ucapan terima kasih, dan halaman daftar isi itu sendiri. Bagian utama atau text matter disebut sebagai text matter atau bagian isi utama dari tulisan. Inilah inti dari buku, yaitu pada isinya. Secara teknis, boleh juga memberikan tambahan berupa ilustrasi, foto, tabel, bagan, atau tambahan quotes yang relevan. Ini untuk menghias bagian isi, serta menyesuaikan dengan kondisi halaman apakah masih ada space untuk berbagai tambahan tersebut. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Catatan kaki juga digunakan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah, atau nama-nama tertentu. Nomor halaman berfungsi untuk melacak semua halaman yang ada dalam suatu naskah atau dokumen. Selain itu, adanya nomor halaman dapat digunakan untuk mengetahui dan memastikan halaman agar tersusun sesuai urutan. Penomoran halaman akan mempermudah proses penyusunan suatu naskah semenjak dicetak sebagai draft hingga diterbitkan dan dipublikasikan. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Ringkasan adalah bentuk pemendekan dari sebuah cerita dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut. Membuat sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Sekian dari penjelasan anatomi buku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sampul depan dari buku yang saya pilih. Dan ini adalah halaman Perancis. Kemudian ini masuk ke dalam halaman judul utama. Kemudian ini masuk ke dalam bagian hak cipta. Kemudian ini masuk ke dalam halaman persembahan. Dan ini daftar isinya. Dan ini halaman ucapan terima kasih. Dan ini masuk ke dalam halaman kata pengantar. Selanjutnya adalah daftar singkatan. Berikutnya adalah anatomi buku bagian teks. Ini adalah ilustrasi dalam buku. Ini adalah halaman daftar pustaka. Ini adalah indeks bukunya. Dan terakhir adalah biodata dari penulis buku ini.
Perlu kita ketahui bahwa sebuah buku itu memiliki punggung buku. Dan paling terakhir adalah sampul belakang buku. Sekian dan terima kasih.